ini dalam keadaan sehat, kita diberkati. Mari kita bersama-sama mengucap syukur. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Rahmat-Mu besar atas kami Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari ini di dalam cinta kasih Tuhan yang besar. Dan saat ini kami mau Tuhan memuji-muji nama-Mu, memuliakan Engkau, dan kami berikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari semua yang percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, bagi berdiri bersama saya. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Katakan bersama, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Ketika susah kita ditolong, pada waktu sukar Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu sukar, siapa yang menolong? Amin. Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Sekali lagi, pada waktu sukar Tuhan menolong. Pada waktu sukar, yes, amin. Menolong, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menghiburkan, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Dengan lebih sukacita, pada waktu sukar Tuhan yang menolong. Pada waktu sukar, siapa yang menolong kita? Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Dia menolong orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan padanya. Puji Tuhan. Setiap kita di sini pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari bersama-sama memujikan bahwa Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Tuhan itu baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Di
Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Bagiku Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Lah itu Yes, baik. amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, Menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, setianya dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap Allah yang sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Dengan lebih ucapan syukur, kasih setianya tak pernah berubah, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya sekali lagi. setianya Amin. tak pernah Yes, Engkau Tuhan yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Selamanya. Ajaib kuasa dalam namamu Tuhan, Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa yang luar biasa? Yesusku. Luar biasa, Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu sekalian. Ada yang ingin menceritakan kebaikan Tuhan pagi hari ini? Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Setiap kita pasti pernah ditolong dan mengalami kebaikan Tuhan. Pagi ini ada yang ingin membagikan? Baik, saya ingin membagi sedikit apa yang saya alami. Jadi beberapa bulan ke belakang, perut saya itu membesar. Jadi kayak terasa lebih besar. Saya kira itu akibat efek operasi setahun yang lalu. Jadi setahun yang lalu saya pernah operasi pengangkatan miom. Dan setelah beberapa bulan setelah itu saya merasa kok perut saya itu besar. Jadi pertama kali saya mikirnya mungkin efek operasi atau mungkin karena saya kurang olahraga dan tidak jaga pola makan juga. Jadi ya saya tidak terlalu memikirkan tentang itu. Tapi setelah olahraga pun, setelah makan juga dikurangi kok tetap besar. Dan kalau dipegang itu kayak sedikit keras gitu. Dan sampai saya tuh celana sudah
otot yang nggak muat. Jadi waktu itu saya lebih nyaman memakai rok terusan seperti itu. Lalu saya sering ngomong ke suami saya, kok perutku besar ya, kok perutku besar. Suami saya bilang, nggak apa-apa katanya gitu. Terus lama-lama dia bilang, apa mau periksa katanya gitu. Terus saya bilang, enggak lah, karena saya tuh cukup enggan kalau disuruh ke dokter atau ke rumah sakit. Lalu sekitar awal tahun, ya 5 bulan ke belakang ini, saya mengalami sakit perut yang menurut saya tuh agak membingungkan. Karena tiba-tiba tidur, lalu jam 2 malam itu kebangun, dan langsung sakit perut, sakit sekali. Kemudian untuk miring ke kanan sakit, ke kiri sakit, telentang apalagi. Terus ya sudah, akhirnya kita cuma bisa berdoa sampai jam 4 pagi itu baru mulai mereda dan bisa tidur lagi. Setelah itu besoknya itu masih sakit tapi enggak begitu. Lalu itu hari Minggu, dan besok paginya Senin suami saya menawarkan apa mau ke dokter katanya. Karena saya merasa sudah enggak apa-apa, saya bilang enggak usah lah. Lalu terulang kembali sekitar mungkin sebulan kemudian kejadian yang sama. Saya ingat waktu itu mau berangkat iWoman, saya sempat WA Bu Linda kalau saya nggak bisa datang karena waktu bangun tidur itu buka mata, saya balik badan gini, sakitnya itu kembali dan lebih sakit dari yang sebelumnya, sampai nggak bisa miring, nggak bisa badan ini rasanya sudah kaku, nggak bisa digerakkan. Jadi waktu suami bilang, apa tak bawa ke rumah sakit katanya. Saya bilang, nah ini gimana juga mau bawa, saya udah nggak bisa gerak gitu sama sekali. Terus ya sudah, akhirnya kita cuma bisa doa. Lalu mulai mereda seperti biasa, sudah sekitar 2 jaman gitu sudah mulai mereda. Tapi rasa sakit kayak kalau orang Jawa bilang kayak apa, suduan ya, itu tuh bisa 2-3 hari. Jadi saya beraktivitas itu sambil jalannya ya bungkuk-bungkuk gitu. Tapi saya tahan. Kemudian ketika saya sudah nggak kuat, baru saya bilang, minta tolong bawa aku ke dokter. Dan waktu itu dokter hanya bilang, ini kembung parah Bu, karena saya ada riwayat asam lambung. Jadi memang penumpukan gas katanya. Lalu disuntik aja, beri obat asam lambung, sudah selesai. Saya pikir sudah selesai. Dan itu terulang sampai beberapa kali, sekitar 5 kali. Terakhir bulan Juni kemarin. Tapi walaupun tidak sesakit yang pertama dan kedua, tapi ya tetap rasanya itu seperti kayak sudukan. Orang bilang mungkin itu kram atau kolik, saya nggak tahu. Lalu terakhir bulan Juni kemarin itu saya periksa ke 2 dokter. Dokter yang pertama biasanya kalau periksa itu ditekan perutnya gitu. Perut sebelah kanan biasanya kalau ditekan itu nggak sakit. Sebelah kiri yang sakit, pasti selalu sebelah kiri. Dokter memastikan kalau kanan itu kalau sakit katanya usus buntu biasanya. Dan ternyata puji Tuhan tidak sakit, berarti bukan usus buntu. Lalu yang bulan Juni terakhir kemarin saya pergi ke dokter yang satunya. Dan kebetulan ya mungkin maaf kalau waktu itu mungkin sedang mau masuk masa menstruasi. Jadi ketika dokter periksa itu perut saya ditekan sebelah kanan itu sakit. Bahkan enggak kayak biasanya, lebih sakit lagi. Yang sebelah kiri malah enggak. Lalu dokter langsung bilang, ini kalau ibu mau yakin ya saya rujuk ke dokter bedah katanya. Ya udahlah, saya ikuti aja lah. Akhirnya dirujuk ke dokter bedah. Lalu dokter bedah menyarankan di USG abdomen, jadi USG untuk perut semuanya. Oke, akhirnya kita USG abdomen dan saya bilang ke suami saya, mosok ya misalkan ada apa-apa operasi lagi gitu. Karena kok dirujuknya ke dokter bedah gitu kan. Waktu di USG itu perut sebelah kanan tidak sakit sama sekali. Ditekan dengan alatnya itu enggak sakit. Tapi yang sebelah kiri ini sakit sekali. Waktu ditekan dengan alatnya dokter berkali-kali menanyakan, ini sakit Bu, ini sakit. Iya dok, saya bilang. Sakitnya tuh kayak ibu-ibu kalau yang suka pijet mungkin tahu ya, kalau ototnya salah itu kayak di perut itu. Ya itu pasti sakit sekali. Nah sakitnya seperti itu kurang lebih. Dan saya melihat muka wajah dokternya yang periksa itu kok
kayak seperti ada yang nggak beres gitu ya, mungkin. Ya intinya singkat kata, besoknya kami membawa hasilnya ke dokter bedah. Ya selama menanti hasilnya itu ya kita hanya berdoa dan berdoa. Saya katakan sama Tuhan, semoga hasilnya baik-baik saja, saya bilang begitu. Terus ya lalu dokter melihat hasilnya dan dia berkata, ini normal kok Bu, nggak ada masalah katanya. Semuanya baik-baik saja, nggak ada yang salah. Ini normal semua katanya. Cuma nanti kalau ibu masih nyeri perutnya sebelah kanan atau masih ada keluhan lain, kalau ibu masih mau lebih yakin kita akan CT scan katanya gitu. Ya saya pikir sudah cukup karena memang sudah nggak ada apa-apa ya. Tapi ya dasar manusia. Waktu itu saya masih ngeyel gitu, masih mikir dalam pikiran saya, Dok masa sih nggak ada apa-apa? Sakitnya kayak gitu loh udah berbulan-bulan. Dalam pikiran saya begitu. Masa sih nggak ada apa-apa, bener Dok, serius nggak salah. Saya pikiran saya begitu. Tapi saya terima hasilnya dan saya bersyukur bahwa semuanya baik-baik saja. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang mengatakan all is well. All is well artinya semuanya baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Ketika kita menghadapi masalah, pasti dalam hidup, selama kita masih hidup di dunia ini pasti ada masalah. Namun di ujungnya Tuhan mengatakan all is well. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya pasti baik-baik saja. Biarlah janji Tuhan ini yang kita ingat ketika kita menghadapi apapun dalam hidup kita. All is well. Mari bersama mengatakan semua baik. Apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, semuanya itu baik. Mari berikan penyembahan kita pagi hari ini kepada Tuhan. Nyatakan bersama, Engkau baik Tuhan. Apa yang Kau lakukan sungguh baik dalam hidupku. Dari semula telah Kau tetapkan semua rencana-Mu baik bagi kami Tuhan. Indah Telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan lagu ini dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. dari semula Telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semuanya baik Tuhan. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau buat di dalam hidupku. sekali lagi katakan semua baik Tuhan. Tidak ada satu pun yang tidak baik daripada-Mu.
apa yang telah ku perbuat Haleluya. di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup kami berarti, Tuhan. Jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Berarti. Berikan kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Yesus, Tuhan. Kau terpuji, Tuhan. Kau terpuji, Yesus. Tiada Allah lain yang kami sembah selain Engkau, ya Tuhan. Betapa kami memuliakan nama-Mu, Tuhan. Betapa kami mengasihi segala perbuatan-Mu. Kami sadar, Tuhan, kami diciptakan, kami ditetapkan, Tuhan, untuk menjadi umat-Mu. Dan kami menerima anugerah yang besar. Kami menerima kemurahan yang besar dari Engkau, Tuhan. Kami hidup di dalam terang-Mu. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang memimpin langkah kami, Tuhan. Tak akan Kau membiarkan kami sendiri, Tuhan. Kau selalu menggandeng kami, ya Tuhan. Engkau menyertai kami, Tuhan. Asal bersama-Mu, Tuhan, itu cukup bagi kami. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Ku memuji-Mu, Tuhan. Ku agungkan nama-Mu, Yesus. Ajaib segala perbuatan-Mu, Tuhan. Ku muliakan Kau. Kau mulia, Kau sungguh mulia, Tuhan. Sungguh Kau Allah yang heran, Kau Allah yang besar. Tak terbatas segala pemikiran-Mu, ya Tuhan. Tak terselami jalan-jalan-Mu. Sungguh kami kagum, Tuhan, akan segala perbuatan-Mu. Kami kagumi, Tuhan, segala rancangan-Mu. Kami kagumi, Tuhan, segala anugerah-Mu, Tuhan. Oh, Yesus, kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Kami agungkan Engkau. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang mulia, Allah yang besar, nama-Mu besar. Dan jiwaku kan memuji-Mu, Tuhan. Masyurkan nama-Mu, sebab Kau besar. Yesus, Kau mulia. Haleluya. Besar dan perkasa Kau, Tuhan. Sungguh ajaib, sungguh ajaib. Terpujilah Kau, Tuhan. Terpujilah Kau, Tuhan. Sungguh tiada yang menyamai kebesaran-Mu, Tuhan. Tiada yang dapat menandingi kekuatan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini kami menerima kekuatan baru. Kami bersyukur kami mengingat kembali akan kasih Tuhan yang selalu tersedia bagi kami. Seperti janji-Mu, Tuhan, semuanya baik-baik saja. Sebab Engkau yang memagari kami dengan anugerah-Mu seperti perisai. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami membuka hati kami buka telinga kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami terima pagi hari ini Tuhan bertumbuh dalam hidup kami menjadi buah yang dapat dinikmati oleh orang lain Tuhan, yang menyatakan kemuliaan-Mu, yang menyaksikan perbuatan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah urapan-Mu Tuhan penuh atas hamba-Mu,
dan hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang ada di sini dan juga yang mengikuti ibadah secara online. Kita kan hari ini akan belajar tentang ketulusan hati. Nah, sebelum kita masuk kepada ketulusan hati, mungkin saya akan bertanya kepada beberapa ibu yang ada di sini. Mungkin Bu Sarah bisa tolong bangkit mic-nya. Untuk Ibu Kristiana, mungkin kira-kira menurut pendapat Ibu, tulus itu seperti apa? Silakan. Ya. Tunggu mic. Ya, tulus melakukan segala sesuatu dengan kasih. Tidak ada rasa apa ya? Ya, melakukan segala sesuatu dengan kasih. Itu aja. Itu aja. Ya. Oke, makasih Bu Kristiana. Sekarang mungkin pendapatnya Ibu Liliana mungkin. Menurut Bu Liliana, tulus itu seperti apa? Tidak mengharapkan imbalan. Kalau menolong orang, tulus hati, tidak mengharapkan imbalan. Oh gitu, tidak mengharapkan imbalan. Kita aja Bu. Oke, satu lagi ya. Mungkin Ibu Lalan. Ibu Lalan bisa kalau mendapatnya kalau tulus hati itu seperti apa? Tulus itu ya melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Itu sih sama kayak yang lain. Ya, terima kasih Bu Kris, Bu Lili dan Lalan ya. Kita tahu kalau kasih dengan tulus itu tanpa imbalan, tadi pamrih. Oke, kita akan belajar sama-sama ya. Tulus itu adalah kata sifat, ya. Tulus kata sifat. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, tulus itu artinya sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, tidak pura-pura, jujur, baik, ikhlas. Kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 73 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ibu-ibu, orang yang baik itu belum tentu tulus. Tapi kalau orang tulus, pasti orang yang baik. Percaya nggak ibu-ibu? Iya. Nah, jika seseorang kelihatannya berbuat baik, belum tentu hatinya baik, tulus. Bisa saja dia memiliki maksud tertentu atau maksud tersembunyi untuk berbuat baik kepada seseorang. Misalnya kita kenal seseorang atau mungkin teman kita, ya, kita kenal dia tidak terlalu begitu akrab ya, tidak terlalu dekat. Kita kenal dia hanya karena anak kita satu sekolahan sama dia gitu ya. Kalau ketemu juga di sekolah say hello gitu ya, nggak begitu akrab lah gitu. Suatu hari tiba-tiba dia lebih baik dari biasanya, dia menyapa kita gitu ya, diajak ngobrol, terus udah cerita tentang banyak hal gitu. Kemudian selanjutnya dia mulai buka tas, dia mulai nawarin kita barang yang mau ditawarkannya, dia keluarin, Bu saya bawa ini gitu ya. Dikeluarin satu-satu, ditawarkan kepada kita dengan harapan kita mau membeli barang yang ditawarkannya. Setelah kita lihat gitu, loh kok harganya mahal ya maksudnya nih, dan saya tidak membutuhkan misalnya gitu. Terus kita mengatakan maaf ya Bu, enggak dulu atau bagaimana.
orangnya yang tadinya mulai senyumnya ramah dan apa, ekspresinya langsung berubah gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu juga mengalami hal seperti itu? Ekspresinya langsung berubah gitu kan, terus langsung di barangnya dimasuk-masukin tasnya. Saya udah dulu ya, saya mau ada janjian sama temen gitu, terus pergi. Nah itu tuh seperti itu, kalau menurut saya itu berbuat baik itu enggak tulus karena ada maksudnya ya. Jadi yang ditawarkannya pada kita itu kalau misalkan kadang harganya enggak begitu mahal, kita ya udahlah enggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan harganya udah misalkan di atas 100 atau berapa gitu kan, kadang-kadang kita memikirkan yang lain. Nah hal seperti ini namanya tidak tulus karena dia bersikap baik karena ada maksud tertentu. Nah, ibu-ibu di sini siapa yang suka nonton drakor? Saya itu suka loh nonton drakor. Belakangan ini beberapa minggu belakangan ini suka nonton drakor yang tayangnya cuma 2 kali seminggu. Jadi Sabtu dan Minggu. Judulnya itu The Kingland ya, The Kingland. Saya suka nonton drakor yang drama komedi romantis. Karena apa? Ringan dan menghibur. Mungkin kalau ada ibu-ibu yang di sini juga yang suka nonton drakor dan nonton The Kingland itu saya rasa cukup bagus karena apa? Di situ banyak pesan-pesan yang saya dapatkan tentang ketulusan. Bagaimana ketulusan dalam mencintai, bagaimana ketulusan dalam bersahabat, bagaimana kita itu tetap tulus sekalipun orang lain tidak baik. Orang lain menghambat kita untuk maju. Di situ tuh ada banyak tantangan ya. Di situ diceritakan tentang seorang pria yang namanya Gwon, yang keluarga konglomerat, yang dia punya trauma masa kecil. Dia tidak suka melihat orang senyum. Jadi dia merasa orang itu senyum itu palsu semuanya gitu loh. Karena dia kan lahir dari keluarga kaya raya gitu ya. Jadi dia melihat senyum orang itu palsu, tidak ada ketulusan. Sampai akhirnya dia menemukan gadis yang benar-benar tulus. Maksudnya tuh dia lihat ini senyum bukan senyum palsu. Jadi dalam kehidupan ini kita sering bertemu dengan orang-orang yang di depan kita baik gitu ya. Kadang-kadang baik dan kita itu kadang bingung, di depan kita baik, di belakang kita enggak. Tapi saya belajar tentang ketulusan hati bahwa ketika kita tulus, apapun yang dilakukan orang pada kita tidak menanggapi hal seperti itu. Kita enggak balas sekalipun orang enggak tulus sama kita, sekalipun orang kadang-kadang orang yang tulus itu mendapatkan perlakuan yang enggak baik. Kadang-kadang gitu ya. Kalau orang-orang yang tulus hati itu seringkali menerima hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Diperlakukan tidak adil, mengalami tekanan, difitnah, kadang dimanfaatin orang. Dan kadang-kadang kita tidak disukai bukan karena kita jahat sama orang, karena mungkin ada orang-orang yang iri hati kepada kita, yang tidak ingin kita maju, tidak ingin melihat sesuatu yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar bahwa saat orang yang baik dan tulus, kita tidak membalas. Saat kita di masa-masa sulit, kita akan bertemu dengan orang-orang yang tulus. Karena Tuhan itu baik. Dia akan mengirimkan kita orang-orang yang baik, yang tulus, sekalipun orang tidak tulus kepada kita. Ada orang-orang yang berpura-pura baik untuk kepentingannya sendiri. Ada yang memanfaatkan orang lain untuk mencapai dan mewujudkan ambisinya. Bahkan dengan melakukan hal-hal segala macam cara dan intrik-intrik. Nah jadi kita hari ini belajar tentang ketulusan hati. Kasih yang pura-pura itu membungkus segala motivasi terselubung dalam berbagai kejahatan lainnya dengan perbuatan atau sikap yang baik.
Kalau kita peka, kita tahu yang mana yang tulus sama kita. Sekalipun orang itu tersenyum di depan kita gitu ya. Kita tahu mana yang tulus kalau kita bisa peka untuk melihat. Kasih yang pura-pura itu adalah kasih yang ditunjukkan kalau ada maunya, ada pamrihnya, atau karena terpaksa. Di dalam Roma 12 ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ketulusan itu tidak pernah mengharapkan balasan ataupun imbalan atas semua yang dilakukan. Dia enggak mengungkit-ungkit apa yang sudah dilakukannya, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya kepada orang lain. Ketulusan itu muncul dari dalam lubuk hati kita sendiri yang tulus, yang paling dalam. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang baik tanpa diketahui orang lain. Kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain tanpa diketahui oleh orang lain, itu hal yang lebih baik daripada kita melakukan suatu kebaikan tapi kita pingin apa yang kita lakukan dilihat orang lain gitu. Lebih baik kita melakukan apa yang kita ingin lakukan menolong orang lain, mungkin hal-hal yang kecil tapi hal itu hal yang lebih baik. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang di sini orang-orang yang tulus atau justru kita hanya bersikap baik pada orang lain? Nah, kita bisa melihat diri kita, selama ini saya gimana ya? Saya itu tulus nggak sama orang? Atau kalau saya itu sekedar baik? Nah, Ibu-ibu, kalau kita bersikap tulus dan baik itu sangat berbeda. Jadi sifat baik dan tulus itu berbeda. Ya, jadi sikap tulus dan baik itu berbeda. Orang yang baik belum tentu tulus, orang yang tulus pasti baik. Nah, ada beberapa perbedaan antara orang yang tulus dan yang baik. Orang baik itu, ya, seorang yang baik itu dia menyampaikan apa yang membuat orang lain senang gitu. Jadi kalau dia kalau ketemu orang yang senang-senang, bikin orang senang, biar orang senang gitu. Nah, itu orang baik. Gak salah, kita berbuat baik itu gak ada salahnya ya ibu-ibu, kita berbuat baik kepada orang lain. Terus seorang yang baik itu dia hanya akan menutupi kesalahan orang lain demi menjaga supaya kita nggak tersinggung dan berpura-pura memberi pujian yang membuat kita senang. Jadi dia itu maksudnya tuh ini nanti kalau gini nanti dia tersinggung. Udah aku yang ngomong yang baik-baik saja tentang dia. Nah itu. Jadi kalau yang baik itu di situ sampai di situ. Nah kalau seorang yang baik itu selalu berkata ya karena tidak ingin mengecewakan hati orang lain. Jadi semua orang bilang tolong ini ya Bu ya, ya. Ini ya Bu, iya. Semua iya. Tapi giliran, wah ini Bu ini, oh iya lupa. Ini lupa maksudnya tuh. Tapi dia tidak ingin mengecewakan orang lain. Mungkin dia itu pingin bisa membantu orang lain. Tapi kan kita punya keterbatasan, kita nggak harus menjawab ya semuanya gitu ya. Jadi kalau kita orang yang baik, akan kita katakan besok ini ya, iya. Dan tidak ada kata tidak, semua kita iyakan saja. Nah, ada ibu-ibu orang yang sekarang kita masuk kepada orang yang tulus hati. Tadi itu orang yang baik ya. Sekarang orang yang tulus hati. Kalau orang yang tulus hati itu dia menyampaikan kebenaran dengan kasih. Ya, jadi apakah itu tentang pelayanan, apakah itu tentang pertemanan atau masalah-masalah yang lain. Dia lebih suka mengatakan yang sebenarnya, jadi memberikan hal-hal yang benar. Jadi seseorang itu tulus menyampaikan kebenaran kepada seseorang, walau apa yang disampaikannya kadang awalnya membuat yang mendengar nggak seneng gitu. Tapi kalau kita tulus sama orang, misalkan kita ada hal yang memang kita rasa kita perlu mengatakannya kepadanya,
ya kita sampaikan gitu. Bagaimana penerimaannya, kita berharap saran atau masukan atau apa yang kita ingin katakan yang tentang kebenaran itu dia meresponi dengan positif. Tapi kalau misalkan dia reaksinya berbeda ya kita juga harus siap untuk namanya apa? Oh dia kok gitu, kok ngomongin hal yang nggak berkenan di hati gitu loh. Nah, tapi kita harus melihat orang ini menegur saya atau orang ini mengatakan sesuatu kepada saya itu karena dia jahat atau memang dia punya tulus ingin menolong gitu loh. Kalau misalkan udah tahu misalkan sesuatu itu kurang baik misalkan terus ada teman yang mengatakan kurang baik, kita perlu juga menerima dulu ya. Jadi kita bisa lihat yang di orang, kadang-kadang ada yang menyampaikan kritik. Tapi kita juga lihat ini orang ini kritik atau memang selalu melihat kesalahan gitu ya beda. Kalau kritik yang membangun diri kita, oke, kita tahu orang-orang tulus yang membuat kita mau maju. Tapi kalau misalkan ini kok kayaknya aku nggak ada benernya ya gitu. Misalnya kita mikirnya seperti itu kan. Nah itu kita bisa lihat, kita bisa berusaha untuk mengkoreksi diri kita juga gitu loh. Mungkin apa yang dikatakan oleh orang lain benar gitu. Nah, terus orang yang tulus itu dia berani menghadapi masalah. Jadi kalau orang yang tulus dia itu berani menghadapi masalah. Enggak gini, misalkan ada masalah nih. Terus nanti aku kalau aku ikut-ikutan nanti aku ikut kena getahnya, aku cari aman gitu loh, cari aman. Aku cari aman saja, biar aku sana baik sini gitu. Jadi orang yang tulus itu dia berani menghadapi masalah. Jadi kalau memang harus ini dihadapi, orang-orang apapun masalah itu harus diselesaikan dan apa kita harus berani. Kalau kita niatnya tulus, kita percaya bahwa tidak akan sia-sia kalau kita berbuat tulus kepada orang lain. Kita juga bisa melihat kalau seseorang yang tulus, dia itu berani menghadapi masalah. Ya, jadi secara itu bisa kita bisa melihat bagaimana dia berjuang dengan orang yang dia kasihi. Misalkan kayak dalam rumah tangga. Bagaimana suami, istri yang tulus mengasihi pasangannya, mengasihi anaknya, ya. Ibu selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kasih yang tulus itu kan salah satu contohnya adalah kasih sayang ibu kepada anaknya. Ibu selalu memikirkan apa yang terbaik untuk anaknya. Misalkan dianya mungkin enggak, misalkan ada makanan gitu, anaknya dulu, dia belakangan enggak apa-apa gitu. Itu kasih yang bentuk dari kasih yang tulus dan selalu ada. Jadi kalau orang memiliki kasih yang tulus, misalkan di dalam keluarga, di dalam dengan pasangan gitu, kasih yang tulus itu selalu ada dan bisa diandalkan saat kita ada di dalam masa-masa yang sulit. Dan orang yang tulus itu tuh hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita tuh pasti ingin menyenangkan hati manusia, menyenangkan hati Tuhan ya. Tapi orang yang menyenangkan hati Tuhan biasanya juga bisa menyenangkan hati orang lain gitu. Di dalam Mika 6 ayat 8 mengatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allahmu?" Seorang yang tulus akan selalu punya pilihan. Dalam situasi yang tepat dia bisa mengatakan ya, dan dalam situasi yang tidak tepat dia bisa berkata tidak. Misalkan ada pekerjaan di kantor atau ada sesuatu pekerjaan yang dipercayakan tanggung jawab pada kita, tapi kita merasa ini bisa enggak ya? Kita bisa mengatakan ya kalau bisa, tidak kalau tidak.
Nah, misalkan misalnya ada contoh misalkan saya senang kegiatan di lingkungan juga di RT gitu ya. Tapi ketika saya dipercayakan untuk sesuatu jabatan yang saya rasa saya nggak bisa maksimal, saya mengatakan saya nggak bisa. Tapi saya akan support gitu loh. Jadi apa yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan. Karena kita harus bersosialisasi juga dengan lingkungan kita. Jadi kita nggak fokus gereja, terus juga kita kan disuruh pergi untuk segala bangsa. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, saudara-saudara sepupu kita, dan orang-orang yang lain. Seorang yang tulus akan melakukan sesuatu yang berguna untuk dirinya dan orang lain. Jadi kalau kita tulus, kita akan memikirkan hal-hal yang berguna untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Enggak semuanya ke aku. Kita enggak fokus ke diri kita sendiri. Tapi kita juga mau untuk berguna buat orang lain. Kita bisa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Baik itu kita di gereja, di marketplace atau di lingkungan kita bisa menjadi berkat juga. Di dalam Mazmur 37 ayat 37, firman Tuhan berkata, "Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan." Ya, ayat firman Tuhan ini sangat memberkati. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ibu-ibu, ketika kita termotivasi untuk kasih Tuhan, maka kita akan tulus melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Seseorang yang hidup dengan kasih Tuhan akan otomatis hidup untuk membangun orang lain. Kita sampai kepada kesimpulan. Tuhan itu ingin kita bersikap, pertama itu tulus yang didasarkan oleh kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin kita mengasihi sesama dengan tulus. Yang ketiga, tidak berpura-pura baik, tidak berpura-pura baik karena takut mengecewakan orang lain atau takut kehilangan sahabat atau teman. Jadi kita bisa menjadi orang-orang yang tulus, itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita menjadi orang-orang yang tulus, kita bisa mengasihi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Penutup dari Mazmur 97 ayat 11 dikatakan, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Sekali lagi ya, Mazmur 97 ayat 1 firman Tuhan berkata, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Tere. Mari ibu-ibu kita akan bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ajari kami supaya kami memiliki ketulusan yang dari Engkau, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Baharui roh kami, baharui hati dan jiwa kami Tuhan, supaya Engkau Tuhan disenangkan melalui sikap hati kami. Biarlah kami tulus mengasihi Engkau, tulus melayani sesama, tulus Tuhan melakukan segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari ibu-ibu sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah imanmu, kesehatanmu, keluargamu, pekerjaan suami dan pendidikan anak-anakmu, dengan membawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih Bu Linda yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa memberkati kita semua dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Tere untuk doa berkatnya untuk kita semua. Kita akan menghafalkan ayat hafalan pada hari ini. Ibu-ibu semua sudah kebagian semua ya? Untuk yang masih ada yang belum membawa buku, kalau bisa rutin ini dikumpulin. Ya, kalau sudah rutin pasti sudah banyak sekali, sudah tebel ya Bu selama berapa tahun ya Bu ya. Oke, kita langsung saja, kita akan baca bersama-sama dalam Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Satu kali lagi di dalam Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk ibu-ibu Ewomen yang tetap semangat untuk datang ibadah Ewomen. Pagi hari ini kita ada satu teman baru yang baru datang di ibadah Ewomen, namanya Ibu Rahayuni. Silakan berdiri Ibu Rahayuni. Oke, selamat datang Ibu Rahayuni. Kita berharap minggu-minggu yang akan datang Bu Rahayuni bisa datang ke ibadah Ewomen. Terima kasih untuk kehadirannya pagi ini. Nah ibu-ibu untuk yang ikut piknik silakan di belakang ya. Jadi yang belum menabung silakan menabung. Kita mau buat acara ibu-ibu. Mau nggak ibu acara buat 17-an? Women kali ini kita nggak ada ibadah, tetap ibadah maksudnya datang ibadahnya tanggal 16 Agustus. Tapi kita nanti ada acara. Seneng nggak ibu-ibu? Iya, oke. Kita akan jalan pagi, jalan sehat. Ya, jadi nanti datang sini dulu, kita berdoa bersama, kemudian berbaris. Itu ada door prize-nya, nanti ada door prize-nya. Nanti akan dibagikan. Nanti dibagikan di sini, nanti dibagikan. Kalau udah sampai start, jadi nanti kita dari sini startnya sampai Jasmine Park. Jasmine Park sana, di sana nanti ada kota untuk, jadi ada door prize 2 nanti, satu dipegang ibu-ibu, satu yang dimasukin ke kota. Ya nanti di kotanya itu kalau nggak nyampe sana berarti kotanya berarti nggak diundi, nomornya nggak ada ya, kecuali kalau ibu yang nggak kuat jalan. Itu khusus untuk anak lansia, jangan yang masih muda-muda. Aku nggak ikut ya, kakinya capek nih gitu. Nggak ada. Untuk yang misalkan orang yang udah lansia aja semangat, kita yang muda harus lebih semangat dong ya kan. Nah jadi sampai ke sana, tuh Tante Lena, kakinya udah baru sembuh, dia mau ikut piknik tuh. Dia bilang, aku tuh kakiku ini kuat loh. Jangan salah lulin, kakiku ini kuat loh kan. Jadi itu loh, jadi kalau jalan sini ke Jasmine Park, mah kecil ya kan, Jasmine Park ya kan. Jadi besok dress code-nya bebas, tapi baju olahraga boleh, tapi
yang sopan ya, ibu-ibu atas bawahnya sopan. Beli sepatu Kets, nanti kita ada acara games juga. Untuk gamesnya rahasia dulu ya. Besok aja kalau misalkan biar lebih seru. Jadi besok kita tapi lebih pagi ya berangkatnya supaya jangan terlalu panas. Kalau kita dari sini jalan ke Jasmine Park jam 9 baru nanti terlalu panas. Kita 7:30 ya udah, 7:30. Jam 7, jam 6 kasihan yang nganter anak sekolah Dan. Jadi kita biar ibu-ibu melakukan tugas negara dulu. Jadi anak-anaknya sekolah. Gimana jam 7 ya? Ayo ini jam 7 apa 7:30? Waduh, wah semangatnya luar biasa ya. Semangatnya luar biasa, sampai ada yang minta jam 6, ada yang 6:30. Jam 7 aja, jam 7 on time, oke? Jam 7 on time, jadi ibu-ibu yang mau ngantar anak, menjalani tugas negara ngantar anaknya sekolah sudah pulang, yang berbelanja juga udah pulang ya. Jadi kita kumpul jam 7. Halo? Ada pertanyaan? Jadi jam berapa? 6:30. Ada Feni anaknya di atas. Feni anaknya di atas. Jam berapa pulangnya, Fen? 7:30. Wah. Jam berapa nih? Jam 7 aja lah ya. Jam 7 aja. Jam 7 tapi on time. Daripada kita bilang jam 6:30, nanti terakhirnya jam 7 juga. Jadi jam 7 aja udah on time semuanya. Telat ditinggal. Jadi yang telat ditinggal. Jadi boleh. Wah, nah jadi nanti rutenya begitu. Nanti setelah kita berdoa bersama, berdoa di dalam ini, kita berdoa bersama, kita akan jalan sehat sampai ke Jasmine Park. Nanti masukin door prize-nya di sana, terus balik. Kita nanti foto-foto di bundaran itu loh. Nah, jadi ngumpul di situ dulu ya Bu Ibu. Yang duluan nyampe ngumpul di blok, yang bundaran tahu ya? Bundaran Jasmine itu. Nah, di situ nanti kita foto bersama, kemudian ke gereja. Nanti di gereja undian door prize, games kita adakan di gereja begitu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ada? Udah jelas semuanya? Ya, pakaian baju olahraga yang sopan, yang ini pakai celana panjang gitu ya. Jangan dong. Nanti Tante Lena pakai bikini. Tante ya, gitu ya. Ibu-ibu udah gak ada pertanyaan lagi. Ya kita dalam rangka 17 Agustus kita juga ikut merayakan dengan caranya kita. Oke, terima kasih. Sampai ketemu tanggal 16 pukul 7 pagi. Tuhan berkati kita semua. Sebelum pulang kita foto bersama dulu. Yuk. Terima kasih.